Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di podcast spesial kali ini kita bakalan ada tamu istimewa nih, yang pastinya di podcast kali ini bakalan seru dan menarik banget. Tamu undangan kita yaitu mahasiswi Universitas Tidar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Mbak Heni Uswatun Hasanah. Halo, selamat siang Mbak Heni. Halo semuanya, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Mbak Heni karena udah mau hadir dan mengisi podcast kali ini yang tentunya kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa gaul bagi remaja. Oke, tanpa waktu yang lama lagi kita simak yuk podcast kali ini. Sebelumnya kita akan membahas lebih jauh mengenai penggunaan bahasa gaul bagi remaja. Di sini aku bakalan tanya dulu nih sama Mbak Heni terkait pengertian bahasa gaul secara umum itu apa ya? Oke, aku akan ngejelasin tentang bahasa gaul itu apa sih. Jadi bahasa gaul atau bahasa Indonesia itu adalah laras informal dari bahasa Indonesia. Nah, ini tuh muncul pada dekade 1980-an dan berkembang hingga saat ini. Nah, laras informal maupun formal dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya tidak memiliki nama resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena pemerintah Indonesia sendiri hanya mengakui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang baku. Meskipun demikian, penggunaan bahasa baku di Indonesia, yaitu bahasa formal, itu juga masih digunakan, masih ada sampai saat ini. Dan bahasa gaul pun sebagai bahasa informal sudah banyak dipakai baik di masyarakat umum maupun akademisi dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Itu secara singkatnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mbak Heni, jawaban yang sangat luar biasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut pandangan Mbak Heni nih, bagaimana sih penggunaan bahasa gaul di zaman modern ini? Apakah semakin meningkat atau malah menurun? Awalnya bahasa gaul ini digunakan di wilayah Jakarta ya. Bahasa gaul itu adalah bahasa Betawi. Nah, lambat laun tersebar dong ke seluruh Indonesia melalui media massa, khususnya kalau sekarang ya televisi dan internet. Sekarang banyak sekali media sosial yang digunakan di masyarakat luas. Nah, itu yang menyebabkan bahasa gaul mudah dipahami kan, memang untuk kalangan kita ini jadinya makin luas, makin banyak yang menggunakan dan memang tidak terkendali juga dalam penggunaan bahasa gaul. Jadi kalau ditanya menyebar atau enggaknya dan maksudnya bagus atau enggaknya, ya itu tergantung perspektif masing-masing dan menurut aku berkembang atau enggaknya ya kita masing-masing menggunakannya seperti apa, itu baik atau enggaknya juga kita yang menggunakan seperti apa. Oke, jadi kalau semakin meningkat atau menurunnya itu tergantung dari penggunaan kita ya, penggunaan dari kita, dari diri kita masing-masing gitu ya Mbak Heni. Oke, oh iya. Untuk penggunaan bahasa gaul sendiri itu contohnya itu seperti apa ya yang sering kita dengar atau sering kita gunakan nih dalam sehari-hari? Oke. Kalau contoh kita bisa lihat di televisi, di sinetron atau FTV gitu-gitu yang selalu pakai lo gue, terus bokap nyokap, itu udah bahasa gaul dan yang memang sering dipakai itu sih. Kalau jujur, kalau di lingkungan aku, di lingkungan Universitas Tidar sendiri masih jarang yang menggunakan bahasa itu. Bahasa gaul itu biasanya memang digunakan hanya di sosmed aja. Kalau di kehidupan langsung berinteraksi dengan teman-teman, karena kita di wilayah Jawa dekat dengan Yogyakarta, agak susah
agak nggak sering dipakai gitu. Kecuali kalau kita punya teman yang dari Jakarta, nah itu biasanya jadi ikut-ikutan berbahasa gaul gitu. Nah, oke. Mungkin juga kalau penggunaan bahasa gaul ini sering digunakan lebih banyak ke remaja SMP SMA Iya, ya, yang betul, mungkin masih. baru meranjak ke dewasa atau dari remaja mau ke dewasa itu Iya. mereka menggunakan bahasa gaul itu mungkin buat sekelompok mereka aja Iya, gitu. circle, Nah, satu itu bahasa circle. gaul juga. Nah, satu circle, betul sekali. Nah, terus gini nih, dalam penggunaan bahasa gaul kan itu sudah otomatis banyak bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ditinggalkan. Iya. Nah, itu bagaimana sih pendapat Mbak Heni terkait hal tersebut? Sebagai mahasiswa PBSI Pendidikan Bahasa Indonesia, menurut saya nggak sepenuhnya ditinggalkan ya. Masih kita di lingkungan universitas masih menggunakan bahasa baku. Kalau berinteraksi dengan dosen atau yang lebih tua gitu masih pakai yang baku gitu. Nggak mungkin pakai yang gaul. Ya kan, mungkin Iya. kalau ada ya cuman sebagian dosen atau beberapa dosen yang menggunakan bahasa gaul. Kalau apa tadi pertanyaannya? Bagaimana sih pendapat Mbak Heni itu terkait penggunaan bahasa gaul yang sudah otomatis itu bahasa Indonesianya itu ditinggalkan gitu. Jadi penggunaan bahasa gaul itu mungkin lebih digunakan di kalangan remaja bandingkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan yang baik dan benar. Kalau menurut aku itu tadi bahasa baku itu nggak ditinggalkan kok, masih ada sampai sekarang. Kita juga masih menjunjung adat yang emang harus dilakuin, maksudnya kalau sama yang lebih tua juga harus yang baku, yang sopan gitu, nggak yang gaul gitu. Kalau untuk bahasa gaul sendiri masih digunakan, sering digunakan, it's okay pada konteks tertentu. Mungkin misalkan tadi contohnya dalam satu circle gitu kan, itu nggak apa-apa banget pakai bahasa gaul karena lebih nyambung nggak sih? Iya. Lebih nyambung, kita juga lebih enak dalam berinteraksi gitu. Tapi sebenarnya bahasa gaul ini nggak semua orang tahu ya, nggak semua orang tahu. Jadinya emang cukup kasih surprise sih kalau bahasa gaul, karena setiap tahun tuh pasti ada gitu. Dan penggunaannya itu tadi sesuai konteks. Kalau misalkan kita sama teman ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sama dosen ya jangan melihat dosennya. Kadang-kadang ada dosen juga yang nggak apa-apa pakai bahasa gaul. Itu mungkin tujuannya juga lebih ke biar dekat sama mahasiswanya. Itu juga bagus. Cuman emang ya kita sebagai mahasiswa juga harus ngerti batasannya seperti apa gitu kan kalau komunikasi. Jadi kalau tentang bahasa baku yang ditinggalkan enggak, itu masih ada di kita kalau ke dosen itu masih ada. Dan kalau misalkan mau pakai bahasa gaul ya melihat konteks yang kita mau ajak bicara itu seperti apa, lingkungannya itu seperti apa gitu. Oke, berarti ini kesimpulannya dari pertanyaanku yang ini nih, mungkin kita menggunakan bahasa gaul dan bahasa baku itu tergantung kita mau berbicara kepada siapa. Ya, Tujuan betul. kita berbicara itu untuk siapa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan antara menggunakan bahasa gaul dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dengan siapa dan kapan, gimana gitu ya. Betul sekali. Oke. Terus menurut pendapat lagi nih, bagaimana kita sebagai calon guru itu mengenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada remaja saat ini agar mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Oke. Wah, agak PR ya. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita berkomunikasi di lingkungan Civitas Academy atau di universitas, di kelas itu udah pasti otomatis pakai bahasa baku atau bahasa Indonesia. Entah itu benar atau enggak bahasanya, tapi kita sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai dosen sangat berusaha untuk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nggak mungkin kita sebagai mahasiswa ke dosen itu selengean pakai bahasa gaul, itu nggak mungkin sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau sebagai dosen sendiri, mungkin guru gitu mendidik peserta didiknya untuk selalu memakai bahasa Indonesia ya.
interaksi antara dosen dan mahasiswa, guru dengan peserta didik itu kita biasakan pakai bahasa Indonesia dan yang baik dan benar. Dengan begitu mereka yang ngomong ke dosen atau guru itu pasti otomatis akan selalu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Dan di luar itu sebenarnya baik kok bahasa gaul untuk digunakan pada konteks-konteks tertentu untuk mendekatkan mahasiswa ke dosen gitu, lebih enak, lebih enjoy ketika interaksi. Jadi kalau sebenarnya ya baik juga maksudnya bahasa Indonesia diterapkan dan harus selalu dipakai, tapi bahasa gaul tetap ada, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau itu menurut aku ya, skeptis sih sebenarnya. Oke, baik. Gini nih, jadi kan kalau misal bahasa gaul itu semakin hari itu kan pasti akan semakin berkembang. Dibarengi dengan teknologi pada zaman saat ini itu pasti akan terus berkembang gitu. Nah, itu gimana sih kita sebagai guru itu mengatasi hal tersebut agar mungkin untuk kedepannya itu penggunaan bahasa gaul mungkin bisa diatasi gitu. Gimana sih? Masih bisa imbang sama bahasa baku. Iya, begitu. Itu tadi sih. Komunikasi, kita membiasakan komunikasi pakai bahasa Indonesia pas lagi di kelas, pas lagi acara-acara formal gitu. Pasti kita orang-orang yang dengerin, yang selalu ikut kelas, ikut seminar misalkan, itu pakai bahasa Indonesia yang baku dan benar, itu pasti terbiasa pakai bahasa Indonesia, dan mereka otomatis juga akan tahu mana yang bahasa baku dan mana yang bahasa yang bukan baku. Dari interaksi, dari komunikasi yang selalu dilakuin itu pasti akan tahu gitu. Menurut aku dari komunikasi sih. Oke. Terus untuk di lingkungan sekitar Mbak Heni itu termasuk dari teman-teman kampus gitu, sekelas atau mungkin satu prodi atau satu fakultas gitu, atau di luar fakultas juga tapi masih satu kampus. Nah, itu apakah banyak yang menggunakan penggunaan bahasa gaul ini? Menurut Mbak Heni aja sih, kalau pengalaman Mbak Heni waktu offline nih, nah itu gimana? Kalau dari aku, pendapat aku sih, kalau bahasa gaul masih jarang dipakai ya di interaksi kita sehari-hari secara langsung. Nah, biasanya bahasa gaul itu banyak digunakan kalau pas di sosmed, kayak misalkan di Instagram, Twitter, di WhatsApp juga tuh sering banget pakai bahasa gaul. Tapi kalau pas ketemu langsung tuh jarang, tapi ya ada beberapa kali pakai bahasa gaul, cuman lebih banyak di sosmed, dan atau mungkin bahasa gaul itu kita temuin di sosmed gitu. Paling enggak scroll WhatsApp, scroll IG, scroll TikTok gitu, banyak banget pakai bahasa YouTube gaul. YouTube mungkin juga ada ya. Nah, iya gitu sih. Kalau di sehari-hari kayaknya enggak sih, masih sedikit. Sama kalau aku kan pakai bahasa Jawa, jadinya nggak terlalu banyak selengean bahasa gaul yang dipakai sih. Oke. Nah, itu kan mungkin menurut pendapat Mbak Heni terkait dengan teman-teman mahasiswa Mbak Heni sendiri yang mungkin udah pernah berkomunikasi sama Mbak Heni ya. Nah, itu gimana kalau misal kita belum pernah berkomunikasi sama beberapa mahasiswa nih. Nah, itu cara kita agar kita bisa berkomunikasi dengan dia dan kita mengerti nih bahasa mereka itu yang baru. Bahasa gaul mereka yang baru itu seperti apa, atau mereka sama sekali belum pernah menggunakan bahasa gaul gitu. Sekarang ini ya, penggunaan sosmed kan udah banyak. Kayaknya nggak ada yang nggak pakai sosmed, nggak ada yang nggak main sosmed ya sih. Pasti mahasiswa ya, ini kalangan mahasiswa itu pasti tahu lah selentingan bahasa gaul, itu pasti tahu banget sih menurut aku. Jadi kayaknya ya mungkin ada 1-2 kali yang kayak bahasa apa sih ini, artinya apa sih gitu ya kan, kayak circle, kalau nggak tahu banget kan. Tapi menurut aku kalau misalkan main sosmed pasti tahu gitu. Dan toh kalau misalkan orang itu nggak main sosmed, menurut aku kita masih tetap bisa pakai bahasa Jawa pada sehari-hari kan. Maksudnya bahasa komunikasi sehari-hari kan, nggak harus pakai bahasa gaul gitu.
Oh, mungkin kalau penggunaan bahasa gaul itu lebih digunain sama mahasiswa yang dari luar ya, Iya, luar Jawa itu menurut kayak aku iya sih. Jakarta gitu. Itu mungkin mereka itu masih bawa bahasa mereka dari Iya, Jakarta ke sini. Jadi mungkin mereka kadang suka keceplosan gitu. Masih pakai bahasa Soalnya mereka kalau sendiri. misal bahasa gaul yang kayak logo itu kalau di sana terlihat kesannya biasa aja, tapi Iya, kalau di kita itu kayak hal asing gitu. Iya, Kayak betul. belum pernah kita dengar gitu. Jadi kita kaget juga kalau misal kita harus pakai bahasa kayak gitu, ya nggak sih? Betul. Nah, kalau selain contohnya itu selain dari logo gitu apa? Apa ya? Kalau yang sekarang ya, itu Kayak bahasanya kepo gitu ya. kepo, OTW, Ah, sih iya. on the way. Bahasa Inggris sih, tapi kalau nggak tahu OTW apa, gitu. Harus nanya dulu. Kalau nggak Google gitu. Baper gitu ya nggak Baper, sih? iya, Baper. betul. Terus apa ya? Apa ya? Sekarang tuh yang paling ngetren tuh bahasa Jaksel, sampai dibikin apa sih yang di Instagram itu kan. Itu sampai kayak gitu. Apa sih ya bahasa Jaksel tuh? Mindset. Terus kalau berdua apa sih? Ngedate. Oh, ngedate. Ngedate tuh bahasa gaul gak sih ya? Ngedate tuh kayak bahasa Inggris ya Oh nggak gitu sih? ya. Sampai nggak bisa ngebedain mana bahasa gaul mana yang itu. Tapi emang kalau bahasa Jaksel gaul banget ya. Sih. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita nyinggung ya terkait bahasa Jaksel, anak Jaksel Jakarta Selatan yang saat ini lagi ramai banget diperbincangkan di media sosial. Iya. Nah, ini menurut pendapat Mbak Heni nih, apa sih bahasa Jaksel itu dan seperti apa bahasa yang mereka gunakan? Oke. Bahasa Jaksel ya tentunya bahasa yang sering dipakai sama teman-teman Jaksel, orang-orang di Jaksel di Jakarta Oke, Selatan. Memang mereka apa ya, pergaulannya emang beda ya, Iya. beda sendiri. Jadinya bahasanya juga beda tentunya. Tapi kalau bahasa Jaksel sendiri sebenarnya kalau diteliti, kalau dilihat lebih jeli, itu tuh sebenarnya cuman bahasa Inggris yang serempet apa ya, dicampur sama pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak mereka juga ngomongnya pasti campur-campur, pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba pakai bahasa Inggris, tiba-tiba pakai bahasa Indonesia lagi gitu. Tapi sebenarnya bukan bahasa yang gimana-gimana, lebih ke Campuran nyampur gitu. Oh, jadi mungkin orang lain gitu juga nggak semua paham sama Iya. bahasa mereka yang gunakan karena mereka menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan dicampur dengan bahasa Inggris gitu. Dan nyampurnya seenak mereka sebenarnya. Oke, Enggak pada konteks sih sebenarnya. Jadi sepaham mereka ya, Iya, bahasa Inggris gitu. paham mereka itu Senyeletuk apa? mereka. Oke. Lanjut nih. Nah, pada konteks apa nih seseorang harus menggunakan bahasa baku dan kapan boleh menggunakan bahasa gaul yang dicampur dengan bahasa asing itu seperti bahasa Inggris? Itu gimana? Oke, kalau ngomongin soal konteks seseorang harus menggunakan bahasa baku itu kapan dan di mana, sebenarnya pendidikan tentang bahasa itu juga harus membicarakan soal kesantunan, cara menyampaikan pendapat yang runtut dan sebagainya lah. Nah, itu tuh tugas pendidik sebenarnya untuk mengarahkan anak-anak muda untuk tetap paham tentang pengetahuan bahasa dan struktur bahasa yang rapi itu seperti apa. Nah, dalam keadaan informal, kalau terlalu formal ya aneh juga kan, yang aku bilang tadi. Sesuai konteks, sesuai circle kita di mana gitu kan. Terus kita pakai bahasa gaul biar akrab. Nah, bahasa itu sebenarnya juga yang mengakrabkan kita. Bahasa gaul itu yang mengakrabkan kita sebenarnya. Jadi yang aku bilang di awal, kalau misalkan bahasa gaul itu ya memang kalau kita gunain kalau kita lagi sama circle teman-teman gitu-gitu. Kalau sama dosen, sama orang tua ya kita harus agak menyesuaikan untuk bahasanya seperti apa. Nah, ini kalau bahasa asing itu ya juga dinilainya tidak menjadi faktor yang meningkatkan ancaman pada bahasa daerah kan?
Nah, ketika bahasa Indonesia muncul itu pun juga bahasa daerah sudah mulai ditinggalkan. Nah, itu gimana sih pendapat Mbak Heni? Oke. Jadi sebenarnya yang aku bilang sebelumnya ya, pendidikan tentang bahasa itu emang perlu banget, dan bisa di apa ya, diselingi juga untuk soal kesantunan, soal cara menyampaikan pendapat, terus struktur bahasa yang runtut itu yang seperti apa, yang benar itu seperti apa, itu memang benar-benar urgent untuk disampaikan, mengingat juga sekarang banyak banget bahasa gaul yang muncul, terus juga bahasa menurut mereka nih banyak banget yang beranggapan kalau bahasa Indonesia itu bahasa gaul juga. Iya. Nah, terus bahasa daerah mulai dikesampingkan. Itu menjadi PR juga untuk pendidik. Tapi sekarang kan juga ada nih pelajaran bahasa daerah. Iya. Nah, itu menurut aku juga yang sangat membantu untuk setidaknya anak-anak muda zaman sekarang tuh masih tahu bahasa daerah itu seperti apa, dan gimana sih mereka nggak perlu bisa mengaplikasikan, tapi yang penting tahu gitu. Oke, aku juga mau menambahkan nih terkait bahasa daerah itu. Selama bahasa daerah tersebut itu masih punya sumber tertulis dan ada penuturnya juga, dan serta ada kebanggaan terhadap bahasa daerah itu pun, maka kemungkinan besar bahasa tersebut masih akan bertahan gitu sih. Nah, yang perlu dikhawatirkan itu malah bahasa-bahasa yang mungkin penuturnya sangat sedikit dan tidak ada sumber tertulisnya. Gitu sih. Nah, kemudian gini nih, kebiasaan sebagian orang itu kan bicara bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa Jaksel itu. Nah, bahasa Jaksel itu pun mulai menjadi bahan perbincangan di media sosial selama berminggu-minggu. Nah, itu gimana sih pendapat Mbak Heni terkait hal tersebut? Sebenarnya kalau tentang bahasa itu kita bagaimana menggunakan, kalau dari aku pribadi lebih ke yang penting komunikatif ya. Orang yang diajak berbicara itu paham maksud dari kita ngomongin apa. Kalau misalkan sekarang nih aku nggak tahu banget yang namanya bahasa Jaksel tuh kayak gimana aja, terus ada yang ngajak bicara aku pakai bahasa Jaksel, ya otomatis nggak akan tahu. Dia harus menyesuaikan apa yang menjadi bahasa aku keseharian gitu. Kalau menurut aku nggak apa-apa, yang penting pada konteks tertentu tadi, balik lagi ke konteks lagi. Tapi ya itu tadi, pendidikan bahasa juga masih penting. Terus yang penting komunikatif, mau dipakai ya nggak masalah, mau lebih berkembang juga nggak masalah, yang penting tidak meninggalkan bahasa yang memang sudah ditetapkan sebagai bahasa daerah kita gitu. Oke. Nah, terus kira-kira nih Mbak Heni, jumlah postingan atau yang ada di media sosial itu yang berkaitan dengan bahasa anak Jaksel itu, setahu Mbak Heni itu berapa kira-kira? Oke. Browsing ya ini. Kalau aku lihat di sini tuh benar-benar emang keren sih. Situs Spreadfast mencatat ada lebih dari 52.000 tweet mengenai anak Jaksel maupun dengan tagar anak Jaksel di Twitter sepanjang 2 pekan. 2 pekan pertama di bulan September itu jumlah yang cukup fantastis. Tapi ini ya, kalau di lingkungan aku masih belum banyak yang pakai bahasa Jaksel. Masih jarang masih jarang gitu. Tapi ya tahu pasti juga dari sosial media. Oke, terima kasih Mbak Eni atas jawabannya. Jadi untuk kesimpulan kali ini, yaitu penggunaan bahasa asing remaja pada saat ini itu semakin berkembang ya, karena adanya teknologi juga yang semakin meningkat. Itu pasti dibarengi dengan bahasa-bahasa mereka yang akan semakin berkembang, semakin meningkat juga. Nah, itu penggunaan bahasa gaul itu juga tergantung dari kita masing-masing, dan kita juga harus bisa memposisikan kita
berbicara, menggunakan bahasa yang baik dan benar itu di mana, kapan, dan dengan siapa gitu. Kita juga harus bisa menentukan posisi kita juga gitu. Tidak selalu kita menggunakan bahasa gaul, dan kita juga tidak akan menyalahkan penggunaan bahasa gaul yang saat ini sedang marak digunakan oleh para remaja, karena itu mungkin menjadi ciri khas mereka, ciri khas kelompok mereka juga menggunakan bahasa gaul tersebut. Tapi mungkin saran aku juga jangan sampai melupakan juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sudah diajarkan oleh guru, oleh para pendidik itu agar digunakan untuk kita, agar digunakan untuk kita dan juga orang lain, agar kita juga terbiasa dalam menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa yang baik dan benar. Itu sih kesimpulan dari aku kali ini. Oke, tak terasa kira-kira sudah hampir setengah jam kita berbincang-bincang ya. Sampai lupa nih kalau kita sudah memasuki bagian akhir acara. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Heni yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia berbincang-bincang di podcast kali ini. Oke teman-teman semua, sampai di sini podcast kali ini mengenai penggunaan bahasa gaul oleh remaja pada saat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.